kita masih harus semangat karena ini masih awal-awal di tahun 2025 ya. 2026 masih lama. Saya Karo siap menemani Anda di acara Ruby. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Cuacanya soalnya lagi banyak dingin gitu ya. Hari ini sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Dan tentunya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, berita hari ini yang mau kita hadirkan adalah sebuah berita duka cita. Kami atas nama seluruh keluarga besar Rumpi No Secret ingin mengucapkan turut berduka cita, turut berbela sungkawa atas meninggalnya ayahanda Baim Wong yang dikabarkan hari ini pada subuh tadi, begitu ya. Semoga almarhum segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan segala dosanya diampuni, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Ya, ini kabar ini dibagikan oleh Baim Wong melalui sosial medianya, gitu ya. Ini foto almarhumah ayah ibu Baim Wong, begitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah papa kami tercinta Joni Zailani bin Ahmad Zailani, gitu, pada 7 Januari pukul 4.27. Dan rencananya dikebumikan di Purwakarta, berangkat pada zuhur. Ya, dan disemayamkan di Tengku Cik di Tirul, di Gondang Dia. Semoga Allah mengampuni segala dosanya dan memberi tempat terbaik di sisinya. Amin. Lihat, sedih sekali ya. Nah, kita lihat kalau beberapa waktu terakhir juga Mbak Imong membagikan ayahnya memang dirawat di rumah sakit pada saat itu habis menjalani operasi juga, dan ada beberapa foto juga yang dibagikan oleh Mbak Imong. Salah satunya adalah kenangan ketika almarhum ayahnya ini bersama dengan anak-anaknya Mbak Imong, gitu ya. Nah, kemudian yang kita lihat juga pada hari ini ada banyak juga rekan-rekan selebriti yang melayat, termasuk juga Paula juga, begitu ya. Paula ada artikelnya, coba kita baca. Paula Verhoeven melayat ke rumah duka ayah Baim Wong. Dan jadi momen ini juga menjadi perhatian rekan-rekan media. Ada videonya juga, ada video, coba kita lihat yang berikut. Paula juga mengungkapkan ungkapan duka citanya melalui story Instagramnya. Coba kita baca yang berikut ini, gitu ya. Ini ya postingannya bersama anak-anak Paula dan Baim, gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma firlahu warhamhu. Selamat jalan papa, terima kasih semua kasih sayang dan cinta papa untuk kami semua, begitu. Komentar netizennya coba kita baca ya, mungkin ya mikirin perceraian anaknya juga, semoga tenang di sisinya. Yang berikutnya, Masya Allah, Paula datang, hebat apapun masalahnya Paula tetap datang, Paula hebat, gitu ya. Ya pasti datanglah ini jawabannya ya, karena nggak ada istilah mantan mertua walaupun sudah bercerai. Yang berikutnya komentarnya, turut berduka cita, semoga damai di sisinya, dan bagi Baim serta keluarga besar yang ditinggalkan diberi ketabahan. Baik, langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini juga sebuah kabar yang membuat banyak pencinta olahraga sepak bola terutama itu bersedih dengan kabar apa istilahnya ya, diberhentikannya pelatih Sintayong, gitu ya, kemarin, begitu. Dan ini dianggap mendadak karena kontraknya baru diperpanjang tahun lalu di bulan Juni sampai 2027, dan juga ada banyak prestasi pencapaian yang dicapai oleh timnas bersama dengan pelatih Sintayong ini. Jadi ada apa sebetulnya? Sudah hadir Syamsir Alam, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Syamsir Alam, apa kabar? Baik, Kak. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, ini ada kabar yang, aduh, ini membuat banyak sekali pencinta olahraga sepak bola bersedih, berkomentar, protes, gitu ya, dengan diberhentikannya pelatih sepak bola Sintayong, gitu. Ada artikel Sintayong resmi dipecat, tulisannya adalah dipecat PSSI. Kenapa tulisannya dipecat ya? Karena harusnya kontraknya masih tahun 2027. Ya. Dan ini sekilas apa saja sih yang sudah dicapai timnas Indonesia bersama pelatih Sintayong, gitu ya. Salah satunya adalah peringkat FIFA-nya naik 50, gitu ya. Naik 50 ke atas, kemudian ada medali perunggu SEA Games 2021, runner up AFF 2020, runner up AFF U23 di tahun 2023, dan masih banyak lagi. Dan bahkan sebetulnya di bulan Juni ini ya ada pertandingan juga yang cukup penting. Yaitu adalah kualifikasi Piala Dunia. Melawan bulan Maret. Bulan Maret ini. Bulan Maret ya. Itu kalau nggak salah lawan Australia dulu deh. Main away di sana. Habis itu nanti H-5 Lebaran itu kita lawan Bahrain di sini, yang pertandingan penting di sini. Jadi memang
sisa pertandingan ini kan penting banget dan kita menuju Piala Dunia gitu yang memang diimpi-impikan sama semuanya gitu. Seluruh masyarakat Indonesia berharap ya bisa meraih prestasi yang luar biasa karena Piala Dunia. Sebelumnya kan juga kayaknya udah kok semakin baik begitu ya. Ini ada postingan Syamsir Alam juga nih, postingannya bersama Coach Sin gitu ya. Terima kasih atas segalanya Coach gitu ya. Nanti kita makan bakso bareng lagi ya. Emang kamu berapa kali udah ketemu sama 3-4 kali, yang terakhir itu waktu STY ini kan baru buat STY Foundation, jadi dia tuh mau buat, kan Indonesia luas tuh, terus banyak juga daerah-daerah terpencil yang kurang terjamah sama bakat-bakat pelatih-pelatih Indonesia. Jadi dia mau anak-anak yang terpencil itu punya dapat kesempatan juga buat bela tim nasional. Jadi dia buat STY Foundation. Dia kerjasama sama A juga, sama Raffi. Kemarin peresmiannya itu aku diundang di kantornya Rans yang di BSD yang baru. Itu kita makan bakso bareng dan ya itu masih aman-aman aja, nggak ada desas-desus apapun. Jadi dia itu mau ya meluangkan pikirannya, tenaganya untuk sampai bahkan ke depannya gitu ya. Kan dia tahu Indonesia terlalu luas, terus dia mungkin udah lihat, dengar cerita juga, lihat daerah Indonesia tuh gimana. Masa yang nggak fair lah kalau daerah-daerah terpencil nggak dapat kesempatannya buat bela tim nasional gitu. Nah ini kan sebetulnya apakah betul bahwa desas-desus dia akan dipecat itu sudah lama berhembus gitu nggak sih sebenarnya Syamsir? Aku sih nggak tahu, tapi 3 hari 4 hari belakangan itu aku dengar gitu. Apa yang didengar? Ya Coach Sintayong akan diganti gitu sama pelatih dari Eropa gitu. Terus aku juga nggak percaya kan, karena kalau pelatih diganti itu kan lumrah lah kalau di sepak bola. Tapi kalau pelatih diganti lagi bagus-bagusnya tuh agak aneh gitu, kayak lagi pacaran, lagi sayang-sayangnya diputusin gitu kan, tiba-tiba aneh gitu. Nah, sepanjang karir kamu di dunia sepak bola, pernah nggak ngalamin kejadian yang seperti itu? Ada pelatih yang tiba-tiba lagi bagus-bagusnya terus tiba-tiba diberhentikan? Nggak pernah. Kalau misalnya kita juga di kualifikasi Piala Dunia kan hasilnya bagus banget gitu. Ya, itu bagus banget gitu ya. Tiba-tiba diberhenti dibanding sebelum-sebelumnya kan ya bagus banget lah itu. Pakai banget. Banget. Tapi ya dulu katanya juga ada pelatih-pelatih bagus yang sempat diberhentikan juga oleh PSSI. Ini kasusnya beda dengan yang... Kasusnya beda sih. Ya tidak, pelatih bagus banyak, tapi tidak sebagus prestasi yang Sintayong udah pernah capai saat raih ini. gitu kan. Kita bisa lihat juga banyak pemain juga kaget gitu. Mungkin kalau pemain yang sekarang lagi di timnas udah tahu beritanya. Tapi dengan postingan-postingan mereka kan, kayak Marcelino kemarin postingannya di story-nya kayak gue kayak kehilangan dunia gue, dia bilang sampai kayak gitu. Terus Rizky Ridho yang terkenal orangnya pendiam, dia juga sampai nulis panjang di Instagramnya gitu. Ini Rizky Ridho ya, aduh. Bukan sekedar pelatih tapi juga mentor, orang tua, teman dan panutan. Ia mendorong saya melampaui batas, menanamkan kedisiplinan, membangun mental kuat dan membantu saya tumbuh menjadi pemain seperti sekarang. Jadi karena kalau di sepak bola itu pelatih bagus banyak, yang buat taktik banyak, tapi kan chemistry itu yang penting di sebuah tim. Dengan pemain-pemainnya. Udah 5 tahun ini mereka bangun. Terus juga kalau kita lihat banyak video-video di media sosial itu, Sintayong itu selain serius juga di sela-sela waktu ada suka bercanda sama anak-anak. Itu kan penting juga gitu. Ada videonya ya, kedekatannya Coach Sin dengan pemain-pemain timnas. Kita lihat berikut. Kamu kalau ngeliat gitu, kamu pernah juga punya momen seperti itu nggak sih, sedekat itu dengan pelatih kamu? Ada juga. Jadi kalau sebagai pemain kita bisa dekat sama pelatih di luar lapangan itu jadi nilai plus tersendiri. Jadi kita tuh mau berperang di lapangan mati-matian buat dia. Kalau kita kalah kan dia bakal dipecat nih, kita nggak mau dia dipecat. Jadi kita ada kedekatan kayak tadi itu yang terakhir itu. Jadi aku lupa pertandingannya apa. Jadi Indonesia lagi menunggu hasil pertandingan negara lain. Jadi semua nonton nih di kamarnya di hotel. Itu tiba-tiba yang Indonesia mau tuh dapat gitu. Tim ini kalah jadi Indonesia lolos. Itu semua lari ke kamar Sintayong, semua meluk dia sampai banting-banting gitu. Itu kan jadi itu yang nggak bisa dijelasin sama kata-kata. Itu taktik juga lewat kalau soal itu. Itu chemistry-nya udah dapat banget. Dalam gitu lebih ke dalam banget gitu. Itu sih yang aku sayangkan. Kalau sekarang ketahuan nih, banyaklah pecinta sepak bola, komentator-komentator yang berdirinya dia berpijak di sebelah mana gitu. Tapi kalau aku sih tipenya aku fair. Aku memang cinta tim nasional, jadi aku sayangkan aja. Aku cintanya kenapa di tengah-tengah di saat sekarang yang lagi beneran mau perang, kok diganti? Mau perang, dan ini chemistry-nya udah dapet gitu ya. Di bulan Maret ada pertandingan yang penting gitu. Terus nanti kalaupun ada pelatih baru sebagus apapun kan, ya dalam waktu 3 bulan membangun chemistry belum tentu akan sekuat Sintayong gitu ya. Komentar netizen coba kita baca pasca berita Sintayong dipecat ya. Kita baca berikutnya nih.
Mungkin ya mikirnya percaya, ya ini apa sih? Ini apa sih? Salah baca. Ayo, masalah aku sih ya, harusnya baca dulu baru ngomong. Gak pernah seserius ini dan sesakit ini di dunia sepak bola. Yang berikutnya, baru Januari udah sakit hati, gimana move onnya ini gitu ya. Yang berikutnya, yang tulus emang sering disia-siain ya. Yang berikutnya ada lagi, datang saat timnas terpuruk, pergi di saat timnas mulai terbang tinggi. Lanjut, ada lagi komentarnya, lebih sedih ditinggalin STY daripada nggak punya pacar. Sedih banget. Dan ini ada beberapa selebriti juga yang ikut posting, ada Ibnu Jamil juga ya, postingan Ibnu Jamil coba kita lihat. Nah, dia posting ini terus kemudian caption yang kita baca ya. Ini dia lagi nih. Gue udah bilang cepat atau lambat, suka atau tidak suka, ini pasti kejadian. Nggak, gue mau menawarkan thought eksperimen. Ya, jika coach STY dipecat, siapa penggantinya? Jika penggantinya gagal, siapa yang akan disalahkan? Jika penggantinya berhasil, siapa yang akan diuntungkan selain sepak bola Indonesianya gitu ya. Ini pertanyaan yang wow, liar ya. Ya, ini salah satu yang mungkin nanti kita bahas lagi sedikit. Dan bahkan anaknya Sintayong juga berkomentar gitu ya. Ini sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dia komentarnya bahasa Korea kan. Ya kita baca komentarnya anaknya Sintayong. Kekecewaannya juga gitu ya. Karena mungkin dia tahu seberapa ayahnya itu sudah memberikan apa ya, kontribusi dan juga hatinya gitu untuk timnas Indonesia. Ya. Coba tolong bahasa Indonesia terjemahannya ada nggak sih? Nah ini ya. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Banyak yang mau aku katakan tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun, tapi aku akan tetap diam. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun. Ya, itu tadi aku juga baca. Yang menarik juga sih anaknya bisa nulis kayak gitu ya. Berarti kan anaknya juga tahu gimana. Mereka kan keluarga ya, anak sama bapak. Berarti kan Sintayong ini bapaknya cerita juga lah ke anaknya gimana dia cinta Indonesia, gimana segala macam. Terus anaknya tiba-tiba bapaknya diberhentikan gitu, padahal udah membawa Indonesia sampai ke tahap sedemikian tinggi. Ngangkat sepak bola Indonesia sampai peringkat 5, maksudnya naik 50 itu susah banget loh. Susah banget. Dan enggak ada kalimat bagaimana PSSI memperlakukan ayahku tuh buat kamu rasanya gimana? Ya jadi tanda tanya sih. Oh, jadi tanda tanya. Kamu juga punya pengalaman yang sama? Ada juga, tapi bukan harus dibahas di sini. Kita fokus ke gimana ke Sintayong aja. Oke, baiklah. Nah, ya tadi pertanyaan Ibnu Jamil, siapa penggantinya? Begitu. Ini masih belum dirilis secara resmi siapa yang akan menggantikan Coach Shin gitu ya. Tapi kemarin sudah Pak Erick Thohir ya sudah mengatakan ada 3 sebetulnya diwawancara, tapi satu ini keunggulannya adalah mau diwawancara pada tanggal 25 Desember. Gitu ya, pada saat hari libur. Langsung ada yang gitu kan? Iya. Itu juga banyak menuai komentar itu ya. Dan salah satu yang kemudian namanya muncul karena disebut juga oleh salah seorang jurnalis dari ESPN, yaitu adalah Patrick Kluivert. Bacanya apa sih gini ya? Patrick Kluivert. Nah ini sebetulnya, ini langsung namanya netizen dia kan, dia akan langsung siapa dia, apa hebatnya, lebih hebat nggak dari Sintayong gitu ya. Ini setahun terakhir sedang tidak melatih setahun terakhir gitu ya, dan bahkan ada beberapa hal yang kemudian menjadi tanda tanya kalaupun iya dia gitu ya. Oh ini dari Fabrizio Romano, dia bilang pokoknya udah deal nih, udah tanda tangan untuk 2 tahun, opsi perpanjangan 2 tahun. Yang berikut coba kita baca itu ininya yang menjadi kekhawatiran netizen ya. Salah satunya adalah bukan yang ini yang terlibat apa sih? Ya, ada pernah terlibat kasus penganiayaan di tahun 2000, kemudian hukuman 200 jam, dapat hukuman 200 jam kerja sosial. Ada kasus pajak juga, menghindari pajak dengan menyembunyikan penghasilan. Kemudian kasus hutang di tahun 2017, hutang perjudian. Ya, sedang diselidiki karena pengaturan skor. Gitu ya, sempat mendapatkan request oleh pelatih untuk menandatangani, tapi dia lupa ya, disuruh mengontrak pemain, dia lupa dia karena dia pergi liburan. Kamu kalau baca ini ya nggak tahu ya, kalau soal dia sebagai mantan pemain yang bagus gitu. Pemain dia pemain bagus. urusan pemain sama pelatih kan beda dong. Iya, makanya tapi ketika jadi pelatih
ya Sintayong track recordnya jauh lebih bagus. Udah terlihat lah ya, Iya. udah ada buktinya gitu. Dan juga netizen kan pasti udah nyari jejak digitalnya. Kalau kamu nih sebagai seorang pemain, dan kamu kan pasti udah melihat juga pelatih-pelatih sepak bola di seluruh dunia ya. Bayangan kamu tuh kalaupun iya Sintayong diganti, siapa yang menurut kamu tuh, menurut kamu aja deh, Ya. yang bagus tuh siapa? Untuk saat ini, walaupun itu Guardiola atau Mourinho yang pelatih top dunia, nggak bisa juga. Belum tentu juga. Karena kita lagi perang, lagi ada di tengah-tengah perang, tiba-tiba jenderal diganti, terus anak buahnya bingung gitu harus gimana. Iya. Nanti setelah kasih kesempatan dong, kan Sintayong udah bawa sampai ke sini, ya udah kasih kesempatan lu nyelesain, entah masuk atau enggak. Idealnya tuh, idealnya kalaupun mau diberhentikan pada saat apa sih sebenarnya di Ya, selesai kualifikasi Piala Dunia ini. Harusnya setelah selesai kualifikasi karena dong di tengah-tengah banget dan mepet dan hasil kita nggak jelek, bagus. Iya. Ini kasihan loh. Ini kan sebenarnya juga kepada pemain sendiri akhirnya jadi kayak suruh kerja keras berlipat-lipat kali ya. Iya, kemarin tuh yang aku tunggu tuh ini anak-anak bakal postingannya gimana, ternyata semua anak-anak kayak terima kasih coach bla 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 gitu. Ya bagus gitu kan kalau pemainnya. Mungkin kalau aku sih mikirnya kalau misalnya aku mau emang pelatih itu diganti, aku nggak usah posting apa-apa aja, ya udah bagus tapi lah. mereka gitu. semua posting Iya, menggambarkan kesedihan mereka gitu ya, dan kenangan yang baik-baik. Dan bahkan ya itu banyak yang mengatakan bahwa ini Coach Sin bukan cuma sekedar pelatih sepak bola, tapi menjadi mentor, banyak menolong ya mereka, membuat mereka performanya menjadi jauh lebih baik begitu ya. Oke, komentar netizen yang ada yang kontra juga. Oh ya, ini tentang pelatih yang di apa gadang atau diduga. Ini kan belum diumumkan. Nanti diumumkannya pada tanggal 12 Januari nanti ya. Sumpah nggak habis pikir kok berani buat keputusan menunjuk pelatih minim pengalaman, padahal targetnya tinggi banget. Udah mah gitu nih orang pernah berkaitan dengan apa? Dengan apa itu? Judol. Iya. Judi, bukan judi online. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Pelatih kurang pengalaman, main jelek di kualifikasi Pildun, gagal masuk Pildun. Kluivert dipecat, orang Eropa aja udah, mending pelatih lokal aja, hire lokal. Oh ini sebuah skenario ya. Ya udah hire lokal bisa titip pemain atau ordal, pemain titipan, the end yang segitu ya. Kembali lagi ke masa-masa gelap. Oh benar nih, yang berikutnya gelap banget, ini nggak bisa dibaca, saya mohon maaf ya. Oke. Baiklah. Kamu sendiri kalau ya desas-desus seperti ini gitu, berapa persen sih kira-kira bahwa itu ya akan terjadi seperti itu gitu? Ya berdoanya tetap fokusnya ke tim nasional. Kita tetap dukung tim nasional, semoga ya bisa tetap konsisten dan main di Piala Dunia gitu. Siapapun pelatihnya, tapi yang kita sayangkan kan kenapa tiba-tiba pelatih yang bagus tiba-tiba diganti di tengah-tengah kayak gitu. Ada yang bilang juga karena ya kan ini orang Belanda juga ya, supaya kan ini banyak pemain naturalisasinya dari Belanda supaya komunikasinya lebih lancar. Kan ada JJ, oh salah ya, JJ itu bahasa Korea dong. Ya tapi kenapa nggak dari awal dong? Iya kan. Iya betul juga. Baiklah. Baik, Sam Seralam, terima kasih, nanti kita ngobrol lagi. Yang berikut ada Mbak Dewi Yul bersama Surya Setapi yang lagi liburan ke Indonesia. Seperti apa kisahnya, kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Sudah bersama dengan Mbak Dewi Yul, ada Surya Setapi, dan ini ada Mbak Jasmine yang akan menerjemahkan karena saya belum bisa bahasa isyarat begitu. Gak apa-apa. Oke, ada postingan ya, Surya liburan akhirnya datang pulang ke Indonesia, terus akhirnya bisa liburan bareng sekeluarga besar setelah terakhir 12 tahun gitu ya. Gimana rasanya? Oh senang banget, akhirnya kumpul-kumpul lagi karena udah lama banget nggak jalan-jalan bareng keluarga. Karena kan setiap anggota keluarga punya kesibukan masing-masing, tapi akhirnya kumpul, seneng banget akhir tahun kemarin. Apa kegiatan ngapain? Makasih ibu udah meluangkan waktu, karena waktunya ibu juga susah. Sempat batal beberapa kali mau ikut, tapi akhirnya ikut. Jadi waktunya ibu yang susah. Ibunya sok sibuk. Saya harus ibu-ibu, tapi karena ini juga kejutan ya Surya pulang ke Indonesia ya. Wah kejutan banget. Mau pingsan. Oh pingsan. Wah udah nggak percaya lah. Nggak percaya. Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Ya kan bilangnya bulan Mei, bilangnya mau pulang bulan Mei. Tapi karena ternyata bikin kejutan yang membahagiakan, alhamdulillah. Terima kasih sudah pulang bersama ibu lagi. Tapi katanya tanggal 9 udah mau pulang, balik lagi. Kenapa cuma sebentar? Besok. Karena harus kerja hari pertama tanggal 13 ngajar. Karena jadi dosen 2 tahun belakangan ini. Nah, apakah bulan Mei pulang lagi? Ibunya juga ngeliat mungkin. Masih nggak tahu Mei atau Juli.
karena ada konferensi tuli di Itali. Jadi setelah conference mungkin baru balik ke Indonesia, habis itu balik lagi ke Amerika. Ini pulang-pulang ke Indonesia sudah mendapatkan pengalaman yang gak enak ya, karena di cancel sama driver ojek online gitu. Ini ada postingannya di sosial media X, kita baca ya. Gini. Ini bukan yang ini kan awalnya, emang ini postingannya? Ada yang sebelumnya? Sebelumnya ini. Bukan yang ini, cerita awalnya itu loh. Ini, oh ya ini. Alhamdulillah dapat pahala baru setelah pulang ke negeri ini. Setelah 3 tahun akhirnya bisa ke Indonesia. Coba cek gambar ini. Saya tidak mau memutuskan rezeki orang, tapi Bapak ini sudah sopan menyampaikan ini. Makanya saya hilangkan namanya, tapi sudut pandang Bapak bahaya atau tidak sehat. Makasih sudah cancel karena saya tidak jadi diantar oleh orang yang attitude-nya tidak mencerminkan masyarakat dunia pada umumnya. Jadi mental saya pun terjaga. Tapi ada kalimat yang menarik adalah udah lama gitu ya Surya nggak mendapatkan perlakuan diskriminasi. Jadi kangen juga katanya gitu. Iya, itu benar, menarik juga. sekali ya. Ya kangen juga karena di Indonesia kan dari lahir sampai dewasa di Indonesia dan sering mengalami miskomunikasi dan juga banyak orang takut komunikasi sama orang tuli gitu. Contohnya kalau ada orang di jalan mau nanya dong alamat ini di mana, tapi ketika udah pakai bahasa isyarat orangnya langsung kabur ketakutan gitu. Pengalaman di Amerika juga pernah sama, tapi ada satu mahasiswa yang nanya ini tempatnya di mana ya, waktu dijawab pakai bahasa isyarat, mahasiswa itu langsung nyiapin buku dan alat tulis, terus dia nulis apa yang dia tanya, baru bisa terjadi komunikasi di situ. Nah, tapi di Indonesia banyak orang-orang yang nggak paham cara komunikasi, dipikir orang tuli itu nggak bisa baca tulis, padahal hello, ekspresi mukanya sudah ada. Hello. Gitu. Oh, ini alat apa ini? Oh, aku bisa ketik begini. Halo. Terus aku jawab nih. Apa kabar? Ya aku jawab ya, kabar baik. Oleh kamu mana? Oleh cuma. Oleh mana? Alhamdulillah keren. Keren kan? Iya keren. Oleh-oleh mana? Oleh-oleh. Mana? Oh di situ udah deh. Juli besok ya. Ya aku senang ya. Oh ini alat. Kalau di sana ada alat itu, di Indonesia belum ada. Belum ada. Ini biasanya dipakai di bank atau mungkin kantor polisi atau tempat yang lain pakai alat ini. Tapi karena nggak semua orang kan bisa bahasa isyarat, jadi komunikasinya pakai alat ini. Gitu. Oh di Indonesia ada tapi cuma terbatas. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi orang Indonesia biasanya memaksa pakai handphone, jadi handphonenya dipegang orang lain gitu bolak-balik, padahal kan ada privacy gitu ya, nggak mau handphonenya dipegang orang lain, tapi karena dari Amerika dikasih ada alatnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan kedepannya di Indonesia ada ya. Amin. Lagi yang mau kita tanya lagi juga sama Surya di tahun 2022 kalau tidak salah sempat membagikan pengalaman bahwa dia sempat mengalami depresi begitu ya. Dan satu lagi yang mau kita tanya, benarkah sekarang Surya lagi cari jodoh? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.